Halo Learning Leaders, di dalam Lead Talks kali ini saya akan membahas dari buku saya sendiri, 18 Praktik Kepemimpinan Transformatif. Saya ngambil dari salah satu praktiknya di dalam buku ini, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang professional leaders, gitu ya, leaders yang profesional. Atau Anda juga bisa mengambil ini untuk bagaimana menjadi seorang profesional yang pro, begitu ya. Ada lawan kata dari profesional atau pro adalah amatir, begitu ya. Di dalam bahasan kali ini, ketika kita ngomong profesional, kita ngomong tentang profesional sebagai sebuah kualitas keunggulan dari seorang yang pro, bukan yang amatir, begitu. Oleh karena itu ada 5E dari seorang leader atau seorang profesional yang dapat ditonjolkan dan dapat dirasakan oleh orang lain. 5E. E yang pertama adalah energi. E yang kedua adalah expert. E yang ketiga adalah ethical. E yang keempat adalah endurance, daya tahan. E yang kelima adalah enhance. Kehadirannya mengenhance, memberikan nilai tambah bagi sekelilingnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi. Mengapa energi itu penting? Seorang profesional itu memiliki energi yang cukup untuk memulai apa yang perlu dilakukan dan menyelesaikannya. Dia menuntaskan pekerjaannya. Yang kedua, energi itu penting bagi seorang professional leaders sehingga semangatnya, kekuatannya, antusiasmenya menular kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga energinya mengenergize timnya. Energinya energize orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang leader, seorang professional leader perlu memiliki energi yang besar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan bisa memiliki cukup kekuatan, energi, membawa timnya melalui tantangan-tantangan itu dan keluar dari masalah itu. Karena setiap leader pasti akan mengalami banyak tantangan, banyak sekali permasalahan yang perlu diselesaikan satu persatu untuk mencapai tujuan atau visinya. Energi besar itu dibutuhkan oleh seorang leader. Kadangkala seorang leader juga akan disalahpahami, disalah mengerti, atau ada orang mempertanyakan apa yang kita lakukan, apa yang leaders lakukan. Sehingga hal-hal seperti ini tidak sampai menghabiskan energinya. Tetapi justru energi yang besar itu tetap ada di dalam diri pemimpin dan mengalir keluar, sehingga tim yang awalnya mungkin mempertanyakan ataupun tim yang setuju dan mengikuti kita dengan baik, mereka tetap bisa mengerti apa yang menjadi energi dan energize buat mereka. Yang kedua adalah expert. Seorang professional leaders perlu memiliki expertise di dalam bidangnya. Expertise di dalam memimpin timnya, expertise di dalam memberikan sharing visinya, expertise di dalam berkomunikasi kepada timnya, dan expertise yang lainnya. Begitu juga expertise di dalam bidangnya. Bisa jadi expertise di dalam hal teknikal maupun kompetensinya, skill atau kompetensinya. Intinya, expertise ini ada dua hal, yaitu expertise di dalam kepemimpinannya, dan yang kedua expertise di dalam kemampuannya menyelesaikan masalah, mengerjakan pekerjaannya, dan menyelesaikan tujuannya, mencapai prestasi-prestasinya. Expert itu menjadi sangat penting dan sangat baik dimiliki agar setiap pemimpin dapat menyelesaikan permasalahannya dengan solusi terbaik. Yang ketiga adalah ethical, etis. Setiap orang senang sekali bekerja dengan orang yang etis, bukan? Apakah Anda lebih suka bekerja dengan orang yang tidak memiliki etika? Atau Anda suka atau senang atau nyaman bekerja dengan orang yang memegang etika dan bekerja secara etis? Tentu setiap kita suka bekerja dengan orang-orang yang etis. Seorang professional leader dituntut untuk menjunjung tinggi etika-etika yang baik. Sehingga di dalam melakukan ekspertisnya, mereka mengerti apa yang bisa dilakukan secara etis. Karena ketika seorang leader tidak memiliki etika, maka ekspertisnya bisa digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan, mencapai tujuannya dengan menghalalkan segala cara. Seorang professional leader yang memiliki expert dan seimbang dengan etikanya, maka di dalam perjalanan untuk mencapai tujuannya, seorang leader mengerti
bagaimana menjalankan nilai-nilai yang agung itu dan berdasarkan etika yang baik. Yang keempat adalah endurance atau daya tahan, tahan banting. Semangat tahan banting ini sangat diperlukan oleh professional leaders. Semakin tinggi posisi seorang leader, semakin rentan posisinya. Sama ada yang pernah mengatakan, sebuah pohon semakin tinggi, tekanannya semakin kuat karena angin. Semakin besar perusahaan yang dipimpinnya, semakin banyak orang yang dipimpinnya, semakin besar pula tekanan yang ada. Mereka akan dipertanyakan, diragukan, menjadi sorotan yang sangat penting. Setiap perilakunya menjadi sorotan, dan apa yang dilakukannya menjadi sorotan. Apa pekerjaannya juga menjadi sorotan, keputusan-keputusannya juga dianalisa oleh banyak orang. Ada tim yang nyinyir, ada tim yang sangat pro dan mendukung, ada tim yang ragu-ragu, ada tim yang bahkan tim yang tidak setuju, mungkin mempengaruhi tim yang lain agar tidak mengikuti, dan lain sebagainya. Padahal seorang pemimpin yang profesional juga memiliki tuntutan, tekanan untuk mencapai target-target yang telah disiapkan, yang telah ditentukan, dengan strategi yang telah disiapkan. Nah, begitu juga pemimpin perlu memiliki daya tahan yang kuat, tahan banting ketika strategi-strategi yang sudah disiapkan itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang kita perkirakan. Entah itu karena persoalan internal atau perubahan secara eksternal. Maka harus berpikir keras kembali, mengumpulkan timnya untuk kemudian mencari strategi-strategi yang baru. Tentunya strategi-strategi yang baru harus dilakukan agar bisa menghasilkan yang baik untuk kita pertanggungjawabkan kepada komisaris ataupun pemegang saham. Ini membutuhkan endurance, tahan banting, daya tahan yang besar bagi seorang pemimpin. Yang terakhir adalah enhance. Keberadaannya membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Alangkah indahnya seorang profesional leaders, kehadirannya memberikan nilai tambah, memberikan kebermanfaatan, memberikan kebermaknaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika leader itu datang, ada hal-hal baik ditanamkan, ada nilai-nilai indah ditanamkan, dan kemudian ketika leader itu harus pergi, timnya mendapatkan banyak sekali kebermanfaatan, kebermaknaan. Bahkan ketika seorang leader itu masih ada di sana, juga kebermanfaatannya dapat dirasakan bagi timnya. Dan hasil kerjanya, hasil keringatnya dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, buat klien-klien ataupun pelanggannya, dan juga secara internal. 5 hal itu menjadi 5 E yang penting bagi seorang professional leaders. Saya ulang, yang pertama adalah energi, yang kedua adalah expert, yang ketiga adalah ethical, dan yang keempat adalah endurance, dan yang terakhir adalah enhance. Keberadaannya memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan. Semangat memimpin, salam transformasi.